Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini karena kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau mengurapi kami, Engkau menyertai kami. Kami akan menaikkan setiap pujian kami. Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan buat Allah kita. Kita menaikkan pujian. Oleh darah anak domba kita diselamatkan. Sekarang kami tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini firman Tuhan yang menuntun kita, firman Tuhan yang memberi kekuatan buat kita, firman Tuhan yang memberikan penghiburan buat setiap kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Tangan-Mu Tuhan
Apapun badai yang kami hadapi, kami percaya akan anugerah-Mu Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita-Mu ada bersama kami. Kami bisa melewati semua badai karena kami bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berbicara kepada kami sehingga setiap umat-Mu yang menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh sangat diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Diberkati? Puji Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu tetap ada di rumah dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, walaupun ibadah saudara ada tetap di rumah, saudara bisa mengikuti ibadah ini ya, walaupun tidak secara live, tapi saudara bisa mengikutinya dari awal hingga akhir dengan disertai perjamuan kudus, saudara ya. Puji Tuhan, hari ini saya beri tema adalah damai sejahtera di tengah badai. Wah, saudara, damai sejahtera di tengah badai, saudara. Badai apa yang kita hadapi hari-hari ini? Saudara, sudah barang tentu banyak badai hari ini, ya, terutama COVID-19, kemudian badai ekonomi, badai masalah keuangan, badai kesehatan, badai, begitu banyak badai, saudara. Tapi jangan khawatir, saudara. Kita tidak perlu takut. Kita ada damai sejahtera yang daripada Tuhan, saudara. Makanya tema pada pagi hari ini adalah damai sejahtera di tengah badai, saudara. Apa yang kita maksudkan ada damai sejahtera di tengah badai, saudara? Kalau saudara bicara soal damai, itu di dalam bahasa Ibrani itu shalom. Shalom, bahasa yang tidak asing lagi, shalom berarti ada damai sejahtera. Damai sejahtera identik dengan rasa tenang, rasa nyaman, rasa sejahtera, bahkan ada ketenangan jiwa katanya. Saudara ingat, damai sejahtera artinya kita membangun hubungan yang harmonis antara Allah dan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan sesama. Itu ada damai, saudara. Oleh sebab itu, kalau Allah adalah sumber dari damai itu sendiri, Allah adalah shalom itu sendiri, maka kita harus menjalin hubungan yang intim, yang baik dengan sang shalom itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Harus kita membangun hubungan yang baik dengan shalom, dengan pribadinya Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena shalom itu berbicara pribadinya Tuhan, saudara. Shalom itu berbicara bukan yang dari dunia, tapi dari pribadi Allah itu sendiri, saudara. Shalom bukan hanya rasa damai di hati, saudara,
Shalom berbicara ada kenyamanan hidup, ada kesejahteraan hidup, ada ketenangan jiwa, ada ketentraman, ada kemenangan, bahkan ada kesembuhan, ada kekuatan, bahkan ada keselamatan jiwa. Yang setuju katakan amin. Itu shalom. Makanya di dalam Yohanes pasal 14 berkata demikian, ayat 27, dikatakan demikian, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada satu pesan yang luar biasa. Ketika Yesus sebelum naik ke sorga, dia berpesan kepada para murid-muridnya, juga kepada saudara. Dia bilang damai sejahtera ku tinggalkan. Artinya dia berikan kepada para murid, kepada saya, kepada saudara. Dia berikan kepada kita. Dan damai yang diberikan tidak sama, not the same dengan dunia punya damai, saudara. Nah, berarti ada kekhususan damai sejahtera daripada Tuhan, saudara. Ada sesuatu yang spesialis, yang betul-betul, saudara. Sesungguhnya kalau saudara tahu shalom ini damai sejahtera ini, itu adalah inisiatif dari Allah itu sendiri. Keluar dari Allah itu sendiri yang diberikan kepada orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Oleh sebab itu kita harus fokus kepada Kristus, karena Dialah sumber damai itu sendiri. Dialah shalom itu sendiri. Dialah pusat shalom itu sendiri. Siapa? Yesus Kristus. Alkitab mencatat di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sesungguhnya Yesus Kristus adalah shalom itu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah sumber shalom itu sendiri. Maka Dia telah menjadi manusia, menjadi daging, dan diberikannya buat setiap orang percaya padanya. Saudara, oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menikmati rasa shalom, rasa damai sejahtera ini di tengah badai COVID-19 ini? Begitu banyak orang rasa takut, khawatir, cemas, bimbang, ragu, dan berpikir masa depan itu mau seperti apa. Sampai hari ini kita sudah tidak beribadah selama kurang lebih 1,5 bulan. Bayangkan, banyak orang telepon sama saya, Pak, kapan kita bisa beribadah lagi? Ya, kita lihat saja, kita percaya anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik apapun. Hari ini Dia Allah sangat maha tahu, dan tahu keberadaan saudara hari-hari ini dalam kesulitan, kesusahan, di dalam kelemahan. Tapi ingat, Dia berikan shalom, damai sejahtera buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, rambut di kepala kita saja nih, ya, Dia bisa tahu jumlahnya berapa. Saudara punya keluarga, orang tua, suami, istri, anak, suruh hitung rambut, giliran, ya, dibagi jadwal, susah ngitungnya, saudara. Tapi Allah kita, Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti. Bahkan rambut satu pun kita copot satu, Allah mengerti dan Allah tahu. Oleh sebab itu, hari ini kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, ya, Allah yang memberikan shalom, damai sejahtera kepada kita. Walaupun di tengah badai apapun hari-hari ini, saudara tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang setuju katakan amin. Nah, bagaimana kita menikmati, bagaimana kita tahu bahwa shalom itu ada dalam diri kita? Nah, saya hanya beri 3, ya. Beri 3, gak usah banyak-banyak, saudara renungkan, saudara nikmati, saudara rasakan. Pertama, harus kita punya hati, punya jiwa. Harus kita mempercayai bahwa saudara dan saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan,
Apakah hari-hari ini kita merasakan bahwa Allah masih mencintai kita? Apakah kita hari-hari ini merasakan bahwa Tuhan masih mengasihi saya? Poin pertama adalah merasa dicintai oleh Tuhan. Nah, ini penting. Saudara, kita harus merasakan bahwa Tuhan itu sangat cinta kepada kita. Kalau kita mau merasakan cintanya Tuhan, rasakan setiap hari. Ketika aku makan, aku merasakan Tuhan begitu indah buat hidupku. Aduh Tuhan, terima kasih. Merasa dicintai oleh Tuhan. Ketika saudara tidur, saudara merasa dicintai oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih atas cintamu, atas kasihmu. Ketika saudara berjalan, ketika saudara sendiri, ketika saudara menyembah memuji Tuhan, saudara harus merasakan, menikmati, mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat cinta kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Harus kita merasakan kebahagiaan itu bersama dengan Tuhan. Saudara tahu, di dalam saudara adalah orang pilihan saudara, ya, saudara sudah pasti dicintai oleh Tuhan, pasti 100% saudara. Di dalam Lukas pasal yang ke-15 dikatakan demikian. Siapakah, ayat 4, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Dan seterusnya. Saudara bayangkan, ada 100 ekor domba, hilang satu. Hilang satu, saudara. Ya, Alkitab mencatat, Yesus sebagai gembala, dia cari saudara, 99 dia tinggalkan, satu dia cari. Setelah dia ketemukan dombanya, dia taruh di pundak, ya. Udah begitu, dia taruh di punggungnya. Dia berjalan dengan dombanya. Dia bawa pulang. Sudah bawa pulang, dia panggil sahabat-sahabatnya, "Hei, sini semua kalian. Dombaku yang hilang sudah diketemukan." Betapa cintanya Tuhan kepada saudara dan saya. Betapa sayangnya dia. Hari ini kalau saudara pergi jauh pun, Allah cari saudara dan saya. Allah mencari di mana kau berada. Apapun keberadaan saudara, dia rangkul, dia taruh di pundaknya. Saudara, begitu besarnya kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangkan, 99 dia diamkan dulu, satu pun dia cari. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus merasa betul-betul bahwa Allah itu sangat sayang buat kita. Seandainya kita pergi jauh, dia pun cari saudara. Dia menghampiri saudara, dia gendong saudara, dia panggil saudara, bahkan dia bikin pesta. Saudara, betapa pedulinya, betapa dia begitu care kepada saudara dan saya, kepada domba-dombanya. Saudara adalah dombanya Allah. Saudara pasti dicintai oleh dia. Saudara pasti dilindungi oleh dia. Saudara pasti dijagai oleh dia. Untuk kita merasakan shalom, damai sejahtera, kita harus punya rasa dicintai oleh Tuhan. Maka ketika saya dapatkan rasa dicintai oleh Tuhan, ketika saya tidur, Tuhan terima kasih atas cintamu, saya bisa tidur dengan nyenyak. Saudara tahu, tidur itu sangat mahal. Banyak orang susah tidur hari-hari ini. Bukan gak punya uang, harta banyak, semua banyak, tidurnya susah karena bisnisnya lagi tidak baik. Tapi ketika dia dapat shalom, dapat damai sejahtera, dia bilang, Tuhan terima kasih atas anugerah-Mu. Dia rasa dicintai oleh Tuhan, dia dapat tidur dengan nyenyak. Itu adalah anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya mari kita rasakan, kita mempercayai betapa hebatnya Tuhan. Walaupun di tengah badai, tapi damai sejahtera Allah ada pada kita. Karena Allah begitu peduli buat saudara saya. Allah begitu sangat sayang kepada kita. Kita adalah umat pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita
kita harus belajar merasakan kebaikan Tuhan, atau kita harus menikmati kebaikan Tuhan. Ya, ada pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia Yesus, jiwaku diselamatkan. Nah, yang kedua, kita harus merasakan atau menikmati kebaikan Tuhan. Bagaimana saya bisa menikmati, Pak? Harus kembali pada firman Tuhan. Kembali kepada the Bible. Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan gembalaku yang baik. Sudah gembala yang baik, Alkitab mencatat. Memang kita harus merasakan kebaikannya karena Dia adalah gembala yang baik. Ya, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Alkitab mencatat Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Siapa yang membaringkan? Saudara bisa membaringkan hidupmu? Berbicara Dia gembala, domba dibaringkan di padang berumput hijau, bukan yang coklat, saudara, rumputnya, bukan yang kekuning-kuningan, tapi yang hijau. Artinya Tuhan begitu bertanggung jawab buat makan domba-dombanya. Tuhan yang membawa ke rumput, saudara. Hari ini kalau kita dapat berkat, dapat sesuatu, dapat apa yang kita alami dari Tuhan, itu Tuhan yang memberi. Itu adalah anugerah, itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, kita bersyukur. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba tidak bawa dirinya ke tempat yang air, ke sungai yang tenang, tidak. Tapi ada gembala. Gembala domba jalannya bukan di belakang, tapi di depan. Domba perlu minum, saudara perlu makan, perlu minum, perlu pakai. Itulah yang Dia bimbing. Bimbing itu gak di belakang, di depan dibimbing, saudara. Bagaimana domba itu bisa mengikutinya sampai ke tempat air yang tenang, air yang sejuk. Sudahkah saudara dan saya menikmati betapa baiknya Tuhan membawa kita ke tempat sesuatu yang indah? Pernahkah saudara menikmati betapa baiknya Tuhan itu memberi saudara hari ini tetap dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini? Itulah yang harus kita ingat, betapa baiknya Tuhan. Merasakan, menikmati semua anugerah Tuhan, baru kita bilang ada damai sejahtera. Walaupun mungkin kita hanya sekedar apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita nikmati hari-hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, bukan kita yang datang ke air, bukan kita yang datang ke rumput atau dapat makanan, tapi Tuhan yang memimpin saudara, membimbing saudara ke tempat rumput yang hijau, ke tempat air yang tenang. Itu membuktikan bahwa Allah kita, Allah juga yang peduli, Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti, Allah yang memberkati hidup saudara dan saya. Makanya kita patut bersyukur pada Tuhan hari-hari ini. Kenapa? Kita masih tetap mempercayai, menikmati anugerah Tuhan itu selalu baik buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan Dia tidak pernah merancang sesuatu yang tidak baik. Rancangan itu damai sejahtera, rancangan yang sukacita, rancangan yang masa depan yang penuh pengharapan. Itulah Allah kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jadi kita sudah merasa dicintai, kita merasakan kebaikan Tuhan. Tapi bagaimana ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa cemas. Yang ketiga,
Ia adalah gembala yang menguatkan dan memelihara hidup saudara. Ia adalah Tuhan yang sentiasa memberikan kekuatan memelihara hidup saudara dan saya. Banyak hari-hari ini orang punya pikiran takut, rasa takut, ya. Keputusannya pun takut, tindakannya takut, semua takut. Tapi ingat, Allah kita Allah yang memberikan kekuatan. Kebenaran adalah kekuatan buat hidup kita. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 berkata demikian. Dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Luar biasa. Allah yang setia, Allah yang menguatkan hati kita, Allah yang memelihara kita, ya, dari yang jahat. Jadi kalau hari-hari ini ada COVID-19 begitu jahat, jangan khawatir saudara. Dia yang pelihara hidup saudara dan saya. Kita harus dalam keadaan percaya kepada Tuhan. Kalau saudara tetap di rumah, jaga kebersihan, tetap hidup sehat, ya. Pagi-pagi bangun. Ini hari saya telepon jam 9, masih ada yang belum bangun. Ada yang baru bangun, ya. Ya. Tapi bangun pagi, ya. Saya bangun pagi, saya berdoa kepada Tuhan terus saudara dari pagi. Olahraga, makanlah yang apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita sebagai berkat. Walaupun bukan 4 sehat 5 sempurna sekalipun, tapi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, makanan yang kita nikmati itu menjadi kekuatan dan kesehatan tubuh kita. Yang setuju katakan amin. Karena Dia Allah yang menguatkan. Alkitab bilang, puji Tuhan, Tuhan Allah setia yang akan menguatkan, bukan dari tubuh, tapi hati kita tetap kita kuat dan tabah kepada Tuhan. Dan saya senang sekali saudara, Alkitab memelihara kamu terhadap yang jahat. Kalau hari-hari ini banyak yang jahat, ya, semua jahat, orang jahat, semua jahat, virus jahat, saudara, jangan takut. Tuhan pelihara, Tuhan menguatkan, memelihara saudara, ya. Kalau dipelihara, baik. Seorang ibu punya anak saudara, ya, dia pelihara anaknya dengan baik, ya, dia pelihara dari kecil sampai besar. Luar biasa. Anak sakit diobatin, ya, supaya pintar dikasih sekolah. Itu tanggung jawab orang tua. Dipelihara saudara, ya. Saudara tahu pemeliharaan Tuhan? Kalau saudara, seorang anak pergi berjalan-jalan, ya, di pasar malam atau di tempat keramaian, ya, ibu-ibu barangkali suka pergi ke pasar malam ke tempat, ya, bawa anak yang masih kecil, dia sudah bisa jalan 5-6 tahun, ya, bukan anak itu pegang mamanya atau papanya, tapi tangan papanya atau mamanya yang memegang anak itu sendiri. Hari ini, saudara dan saya, karena Tuhan pelihara hidup kita, Dia selalu pegang tangan kita, Dia selalu tuntun hidup kita. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, tangan Tuhan yang memegang kita. Tangan Tuhan yang begitu kuat, Dia memegang kita. Saudara tidak perlu takut dan khawatir. Dia akan terus pegang saudara kemanapun saudara mau pergi. Ketika saudara mau lari ke sana, Dia bilang, sini nak, ikut lagi. Lari ke sana, sini nak, ikut lagi. Saudara, tangan Tuhan begitu kuat. Karena Dia bertanggung jawab buat keselamatan saudara, bertanggung jawab buat kehidupan saudara dan saya. Seperti orang tua bertanggung jawab kepada anak-anaknya, begitu juga Allah kita. Dia bertanggung jawab, Dia pegang terus, Dia pelihara hidup kita. Dan pasti ketika kita mengikuti apa kehendak Tuhan, damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini, apapun yang saudara dan saya hadapi, di tengah badai apapun, ingat, ada shalom, ada damai sejahtera yang daripada Allah. Allah adalah shalom itu sendiri. Mari membangun hubungan dengan Allah melalui kebenaran firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah,
melalui perenungan, melalui doa-doa saudara mulai membangun hubungan dengan pencipta yang memiliki Shalom itu sendiri. Oleh sebab itu, pertama adalah kita harus merasa diri kita disayang, dicinta oleh Tuhan. Rasakanlah, mempercayailah bahwa Allah masih sayang buat saudara dan saya hari ini. Ya, anak yang terhilang, domba yang hilang aja saudara cari. Oleh sebab itu yang kedua, rasakanlah kebaikannya, nikmatilah kebaikannya hari demi hari. Ya, Mazmur bilang, dibawa ke tempat rumput yang hijau, dibawa ke tempat air yang tenang. Itu Allah kita. Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikannya. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Dialah yang menguatkan kita, memelihara hidup kita, karena Dia adalah Allah yang setia. Haleluya, amin, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mulai satu pujian. UL Singer boleh maju ke depan. Pujian firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Pujian dari yang sebelum firman Tuhan. Kita persiapkan diri kita dengan roti dan anggur. Kita akan menerima roti dan anggur Tuhan. Firman-Mu kata Kau besertaku. Kita akan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan di setiap langkahku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau pulang kita, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayang-Mu Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku dan kita, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pejamkan matamu, musik mengalun dengan lembut. Saudara, apa yang saudara alami pada hari ini? Mungkin begitu banyak masalah yang kau hadapi. Ada badai, ada angin taufan, ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kau hadapi.
Mungkin kau dalam keadaan lemah, sakit, dalam keadaan susah hatimu, dalam gelisah. Ingatlah, hari ini Dia datang kepadamu. Dialah Allah yang penuh dengan damai. Apapun yang kau hadapi, ada damai sejahtera di tengah-tengah badai. Kau tidak perlu khawatir, kau tidak perlu takut, karena kau adalah anak kesayangan. Kau adalah umat pilihan Allah. Rasakanlah cintanya, rasakanlah kasihnya. Begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi, begitu panjang. Rasakan hari-hari ini. Apapun yang kau hadapi, Dia Allah yang Maha Tahu, mengerti keberadaanmu hari-hari ini. Ku tinggalkan damai sejahtera buatmu. Damai yang kuberikan tidak sama seperti dunia berikan. Hari ini Dia datang. Dia memberikan damai. Dia berikan ketenangan jiwa, ketenteraman hatimu. Rasakanlah kasih Tuhan. Betapa Dia cinta kepadamu. Dia sangat sayang. Dia begitu sangat mencintaimu hari-hari ini. Dia tahu di tengah-tengah badai yang kau hadapi, Dia datang memeluk kau, menghampirimu satu persatu. Kau ada di rumah, mungkin ada di tempat tidur, atau di mana saja hari ini. Tuhan datang, Tuhan merangkul, Dia peluk. Kaulah anakku, kaulah kesayanganku. Aku mencintaimu, nak. Aku mengerti keberadaanmu. Percayalah, rasakanlah cintanya Tuhan. Ingatlah betapa baiknya Dia. Dia menuntun kau kepada rumput yang hijau, membawa kau ke tempat air yang tenang. Itulah Tuhan kita. Ingatlah setiap kebaikan dan kemurahannya. Saudara, bukan kita yang datang, tapi Dia tuntun hidup kita. Hari ini Dia menuntun hidupmu, keberadaanmu. Saat kau lemah, Dia datang memberikan kekuatan. Saat kau lapar, Dia memberikan kau makan. Saat kau haus, Dia memberikan kau minum. Saat kau lemah, Dia memberikan kau kekuatan. Itulah Allah kita. Allah dan nama Yesus Kristus Tuhan. Allah yang baik, bahkan sangat baik. Dia tidak punya merencanakan sesuatu yang buruk. Rancangan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan dan masa depan yang penuh harapan. Yakinkanlah hari ini betapa indahnya. Ingat, Dia Allah yang setia. Dia menguatkan hatimu. Dia akan memelihara hidupmu dari yang jahat. Dia selalu sertai. Tangan Tuhan yang begitu kuat memegang tanganmu. Dimanapun kau berada, ada tangan Tuhan yang menggenggam tanganmu. Kau tetap mendapatkan penyertaan Tuhan. Kau tidak pernah ditinggalkan. Dia Allah yang setia. Bapak, terima kasih. Dialah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada hari ini, Bapak. Sungguh menjadi berkat buat kami, menguatkan iman kami. Bahkan kalau sebentar kami akan menerima roti dan anggur-Mu dengan sakramen perjamuan kudus, kami yakin, Bapak, adalah satu bukti kasih-Mu bahwa Kau rela mati untuk kami, untuk mengampuni semua dosa-dosa kami. Hari ini kami dikuduskan, disucikan oleh darah-Mu, Tuhan. Bapak, terima kasih. Kau memberkati roti dan anggur-Mu, Tuhan. Kau kuduskan bagi setiap anak-anak-Mu yang menerima dengan yakin dan iman. Mereka diberkati oleh Engkau. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
mensyukuri atas anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Allah yang sangat baik, Allah yang telah mati buat saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu dia rela mati. Dia menghapus semua dosa-dosa kita. Dan kita yakin hari ini, bagi semua yang sakit apapun hari ini, yakinkanlah bahwa bilur-bilurnya telah menyembuhkan. Bapak terima kasih. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan roti ini bersama-sama. Haleluya. Kita angkat cawan kita yang bersih anggur. Anggur berbicara darah Yesus Kristus Tuhan yang telah tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hari ini darah yang sama. Kita mengingat kembali akan pengorbanannya di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita bukan lagi orang berdosa, tapi adalah orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus. Bapak terima kasih. Ya, setiap kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kami. Anggur ini Tuhan memulihkan hidup kami. Anggur ini mengingat kembali akan pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum ini bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan, kita sembah Dia. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya. Terima kasih buat kebaikanmu dalam hidup kami. Syukur bagimu ya Allah kami yang pelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih. Syukur bagimu tiada Allah yang sepertimu yang pelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Syukur bagimu. Syukur bagimu Kami bersyukur dan terima kasih atas anugerah-Mu. Berkat firman-Mu yang telah kami terima, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan telah menjadi satu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ya, setiap kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Bandangan Selatan, baik yang di pusat maupun di cabang. Biar Roh Kudus bekerja secara heran dan ajaib, sehingga mereka semakin hari semakin diberkati dengan Tuhan, semakin hari semakin intim dengan Tuhan, semakin hari semakin mendapat berkat-berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas mereka semua, sehingga kami terus Bapak berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Bapak terima kasih, mengucap syukur
atas anugerah-Mu. Biarlah ibadah raya pada hari ini sungguh untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita rindu menerima berkat daripada Bapa. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera sukacita daripada Yesus Kristus Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan yang manis menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua dan menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat daripada Bapa. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan.